akhirnya saya dapat kerjaan suster. Suster itu jaga orang tua, kerja jaga orang tua. Di situ saya bekerja 1,5 tahun. Di situ saya karena yang dijaga orang tua. Nah, orang tua itu pakai gigi palsu. Gigi palsunya itu setiap makan, habis makan dilepas. Habis gitu disikati lagi, lek mau makan dipasang lagi. Lah, dari situlah saya mulai mengalami keadaan yang namanya sakit itu. Karena bagaimana tidak sakit? Saya tuh tidak bisa minum, tidak bisa makan apa-apa. Karena apa? Lihat gelas itu ada, semua gelas itu ada giginya. Sehingga saya tidak bisa minum air putih. Lihat gigi terus. Bahkan lihat nasi aja seperti kayak gigi. Sehingga saya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ternyata air putih itu berbahaya. Orang kalau kurang air putih itu berbahaya. Saya bekerja di situ, saya tidak bisa minum air putih. Akhirnya saya minum aja tidak bisa pakai gelas. Nggak bisa pakai gelas. Gara-gara semuanya itu ada giginya. Sehingga itu yang membuat saya sakit. Akhirnya di situ terus saya bekerja berbulan demi bulan, saya melayani. Lah, uang itu terus pulang, uangnya dikirimkan pulang karena ada tetangga yang kerja di Surabaya. Akhirnya dititipkan, uangnya terus pulang. Sehingga saya bertanya, sampai kapan ini nggak selesai-selesai. Nah, gajinya di situ lebih rodok agak banyak karena suster. Tapi walaupun banyak tetap aja bunganya yang tetap kebayar. Di situ saya mengalami yang namanya ginjal saya itu mulai sakit karena saya tidak pernah minum air putih, saya tidak pernah makan nasi. Bapak orang kaya, banyak duit. Nah, ini lumayan buat ke Jakarta. Banyak ini apa? Ranginang aku sudah tak makan nasi. Sudah mau 4 bulan. Jarang sekali makannya itu tajin. Karena apa? Saya sampai perut saya bengkak. Semuanya bengkak gara-gara gak pernah minum air putih. Gak pernah. Di situ saya minumnya teh terus sampai berbulan-bulan, sampai hampir 7 bulanan. Akhirnya disitulah itu awal saya terus sakit ginjal. Tahu-tahu badan saya sudah bengkak semua. Badan saya bengkak semua. Di situ setelah saya mengalami seperti keadaan yang tidak baik karena bengkak. Baju saya itu sampai beleknya saya bukai semua. Setelah belek-belek itu dibuka semua sehingga kami pakai daster. Pakai daster. Semakin hari semakin bengkak, semakin hari semakin bengkak. Bekerja bertahun-tahun hampir setelah saya bekerja nutut waktunya sampai saya bekerja 1,5 tahun. Selesai begitu, itu sakit saya mulai parah. Tapi bos enggak tahu saya sakit. Karena saya enggak pernah ngeluh. Saya enggak pernah ngeluh. Dalam kehidupan saya enggak pernah ngeluh. Saya orang bertanggung jawab. Bos perlu saya perlu bos. Sehingga di situ saya terus bekerja dan bekerja. Sampai pada akhirnya saya sudah parah sekali. Dan bos saya yang saya jaga itu, dia juga bilang, anaknya itu kan setiap 1,5 tahun itu anaknya dioper pindah ke anak yang lain, anak yang lain. Jadi saya jaga 1,5 tahun, selesai di situ saya benar-benar sudah sakit ini sudah betul-betul sakit, sudah nggak ada bisa dirasa karena sudah bengkak semua. Nah, yang terakhir, hari terakhir, Mama sebelum meninggalnya itu dia bilang, kamu suster paling baik.
sak dunia kamu suster paling baik. Nanti kamu sama Tuhanku diselamatkan. Saya bilang, saya orang beriman. Saya sendiri, saya sudah selamat. Yang penting saya sekarang ini mama harus minum susu. Setelah begitu mama itu sore-sore minum susu. Terus dia bilang, itu loh aku mau pulang dijemput kereta sama opa. Nah saya kan enggak tahu kalau orang Kristen itu bukan meninggal. Orang Kristen kan bukan meninggal. Pulang itu ternyata pulang ke surga. Pelacur dan pemungut pajak lebih dulu masuk surga. Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Perang naga. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. 4. Sorganya sempit, hanya 1400 mil atau 2200 km. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya, dan lebarnya dan tingginya sama. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Wahyu 7 ayat 5-8. Dari suku Yehuda, suku Ruben, suku Aher, suku Naftali, suku Manasye, Shimeon, suku Lewi, suku Isyakhar, suku Zebulon, suku Yusuf, suku Benyamin, masing-masing 12.000. 7. Terdapat hajatan. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Ada penjual minyak. Matius 25 ayat 8 sampai dengan 10. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab berita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Akhirnya ada dokter lain lagi, dokternya itu salah Kristen. Dia bilang, benar, mbaknya ini cuma perlu mujizat, nggak ada bisa secara medis, nggak bisa, perlu mujizat mbaknya ini. Akhirnya saya bilang sama bos, kalau perlu mujizat saya pulang. Saya orang beriman, saya tak mencari sendiri kalau perlu mujizat. Dan bos saya tak bilang, kalau nanti saya meninggal, mayat saya langsung diantar ke desa. Saya enggak perlu operasi. Hari Jumat sore itu saya ke dokter pulang. Setelah gitu saya enggak mau sama dokter mau disuntik untuk mengurangi sakit, saya enggak mau. Akhirnya sudah pulang saya mengambil keputusan. Saya untuk sholat tahajud, saya berkeputusan untuk mencari mujizat sendiri. Hari Jumat malam saya sembahyang enggak ada apa-apa. Hari Sabtunya itu saya sholat pas malamnya betul-betul sudah betul-betul sembahyang sambil teriak-teriak hari Sabtu itu. Karena apa? Besoknya hari Minggu itu prediksi dokter saya sudah enggak ada, sudah meninggal. Setelah begitu, akhirnya saya mengambil keputusan, saya sholat tahajud, saya teriak-teriak. Betapa kagetnya saya waktu saya lagi wiritan.
saya melihat salib itu memancar ke muka saya, nyentrong ke muka saya. Setelah salib itu nyentrong karena saya orang Muslim, saya dalam hati berpikir, wah salib itu lah punya orang Kristen, ngapain dia di situ? Habis gitu karena saya penasaran, mata saya buka, apa yang terjadi? Salib itu turun menjadi manusia. Saya bilang, buktikan kalau engkau Isa Al-Masih, kalau engkau memang Nabi Isa yang mujizat Al-Quran, buktikan malam hari ini, kau bisa menyembuhkan saya. Setelah begitu dia bilang, ya aku datang mau menyembuhkan kau, tapi aku menyembuhkan kau gratis. Saya ngomong terus, kalau sembuh apa yang kau buat untuk aku? Saya ngomong, buktikan kalau malam hari ini aku sembuh, aku baru percaya bahwa engkau adalah Isa Al-Masih. Setelah begitu, dia maju ke depan, saya tidak bisa melihat. Silau kayak matahari di atas plafon. Saya tidak bisa melihat, saya silau. Akhirnya saya berkata, cepat buktikan itu. Dia menjamah saya tidak pakai tangan, tapi pakai api. Ada bulatan api itu langsung berputar, itu nabrak muka saya. Masuk bagian yang sakit, muter-muter masuk bagian yang sakit. Tapi di dalam tubuh saya nggak sakit. Rasa enak dan hangat. Setelah gitu ada kayak pecahan ombak, itu juga begitu air, biar ke muka saya. Setelah gitu masuk, muter-muter bagian perut saya, bagian yang sakit langsung keluar. Apa yang terjadi? Setelah saya dua-dua api dan air keluar dari tubuh saya itu kayak ngawang. Saya kayak terbang ngawang begitu. Terus saya bilang dalam hati saya kok bisa terbang, badan saya kok jadi enak, penyakitnya di mana. Setelah saya lagi batin, dia bilang begini, malam hari ini kamu sembuh total, kamu besok pergi ke rumahku. Betapa kagetnya. Saya tarik-tarikan antara hati dan pikiran. Saya bilang, kalau besok itu kan hari Minggu, yang punya hari Minggu itu orang Kristen. Bagaimana mungkin saya mau pergi ke gereja? Ketika saya batin seperti itu dalam pikiran dan hati, dia langsung bilang begini, malam hari ini, kamu besok pergi ke rumahku. Malam hari ini, kamu sembuh total. Malam hari ini kamu sembuh total. Karena itu, kamu besok pergi ke rumahku. Gitu. Selesai begitu, dia pergi balik seperti salib pertama. Dia datang ke salib pertama itu, tembok itu. Langsung saya turun karena tidak sakit, saya turun. Saya sujud di bawahnya, bekasnya salib itu. Tuhan Yesus, saya orang Kristen, terima kasih. Tuhan Yesus orang Kristen, terima kasih. Terima kasih Isa Al-Masih, Engkau telah menyembuhkan saya. Mulai hari ini, Engkau Tuhanku. Setelah itu saya tuh kelaparan setengah mati. Kelet antara usus dan tulang itu kelet. Saya kelaparan. Mbaknya yang jaga saya tak banguni. Mbak, bangun aku mau minta makan. Aku sudah ketemu Yesus, saya orang Kristen. Nah, ketemu Nabi Isa. Nabi Isa itu Yesus. Saat ini aku sudah sembuh. Maka itu aku minta makan. Mbaknya itu yang jaga ngamuk-ngamuk. Kamu gila ya, kamu gendeng ya. Orang Islam kok nyebut-nyebut Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen itu siapa? Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Isa Al-Masih itu ternyata Yesus. Aku sudah kempes, Mbak, aku mau makan. Karena mbaknya tak paksa, akhirnya mbaknya teriak-teriak manggil bos. Akhirnya semuanya bosnya turun. Setelah begitu berkata,
kamu jangan cari masalah. Kalau makan bikin bubur dulu. Saya bilang sama bos, tidak Bu, saya sudah sembuh. Hidup ini sudah sembuh Bu. Karena ketemu Yesus orang Kristen. Saya sudah disembuhkan. Sekarang saya lapar mau makan. Setelah selesai begitu itu loh. Bosnya itu ngamuk-ngamuk bilang, kamu gila ya. Aku ini orang Kristen dari kecil gak pernah ketemu Yesus. Selesai begitu, saya itu makan. Kira-kira beras masakan 1 kilo itu loh. Terus sama makanan dingin-dingin tak masukkan ke nasi panas itu langsung tak habisin semua. Kalau gak bisa dinalar, setelah saya makan, saya pingsan. Makan pingsan, makan langsung pingsan. Setelah pingsan diangkat ke tempat tidur sama teman-teman selesai. Begitu. Kalau dipikir nalar gak masuk akal. Saya pingsan 5 menit. Setelah saya sadar, sudah kempes semua. Dari mata saya bisa buka, tangan saya yang bengkak itu langsung semuanya kempes, kaki itu kempes semua. Habis gitu saya langsung nangis teriak-teriak, saya gulung-gulung di tempat bekasnya salib itu. Saya bilang, Tuhan, orang Kristen kau Tuhan. Isa Al-Masih kau membuktikan mujizatmu. Hari ini aku mengalami kesembuhan. Dan habis gitu saya nangis, langsung selesai, saya langsung mandi. Karena ingat, kalau sudah kamu pergi ke rumahku. Lah, itu jamnya sudah hampir jam 3. Habis gitu saya selesai mandi, mandi selesai, baju sudah nggak ada yang mau tak pakai itu apa. Karena baju beleknya dibuka semua, sudah bengkak itu. Setelah begitu, baju yang model dulu pertama masuk baju kurung itu baju itu langsung saya pakai, saya itu bingung. Ini rasanya itu ada roh, ada yang narik saya pergi ke gereja. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Gereja kuwi anane nyanyi mbek keplok-keplok kuwi maksudnya apa? Gur nyanyi keplok-keplok ae. Angger minggu kon keplok-keplok nyanyi. Yang paling heran, ketika saya turun dari mobil, ada 2 tangan yang menggandeng saya untuk masuk ke gereja. Tahu-tahu saya dibawa masuk ke gereja. Aku tahu itu tangan malaikat, karena saya nggak lihat orangnya. Cuma 2 tangan gandeng kiri kanan masuk. Setelah saya masuk, sudah penuh, tidak ada bangku. Itu sudah firman Tuhan yang terakhir di atas mimbar pendetanya. Saya tidak melihat pendeta, tapi saya melihat Tuhan Yesus yang tadi malam ada di mimbar. Hari Minggu itu saya langsung pulang ke rumah, saya langsung bersaksi sama bapak saya. Bapak saya itu orangnya kumisnya tebel, orangnya. Terus bapak saya itu duduk, saya bersaksi. Keluarga saya kan nggak tahu uangnya terus datang ke rumah. Jadi anaknya sekarang juga nggak tahu. Akhirnya selesai, saya pulang bersaksi sama bapak tentang saya sakit, tentang saya sembuh. Saya bilang mulai hari ini aku bukan orang Muslim lagi. Aku mulai hari ini imanku adalah iman Kristen. Bapak saya langsung ngamuk. Mejanya digudar, kumisnya sampai jegrak dan matanya mendelik, dan saya itu bapak saya itu padahal sayang. Secara ini itu sayang. Akhirnya karena saya masuk Kristen, bapak saya ngamuk. Selesai begitu, ibu saya dengar dari dapur langsung masuk, bilang apa? Keluar dari pintu belakang langsung keluar kampung, jalan itu.
kafir, kafir, anakku jadi kafir, anakku jadi kafir. Karena satu kampung, satu jalan itu semua masih kerabat, teman-teman ngaji semuanya kerabat. Akhirnya semuanya balik sama ibu saya itu mau masa saya pergi ke rumah. Nah, akhirnya lewat seperti itu saya menginjili secara global. Gak tahu dari mana saya bisa cerita. Saya tahu Tuhan sendiri membimbing saya sehingga saya berani menginjili secara global. Semuanya tak bilang, semuanya saya mulai sekarang, saya itu jadi orang Kristen. Apa salah kalau saya jadi orang Kristen? Karena tidak ada keselamatan lain kecuali di dalam Yesus. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Tahu enggak Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Mujizat Al-Quran itu adalah Yesus. Sirotol mustaqim, jalan yang lurus menuju ke surga. Itu adalah Yesus. Tuhan orang Kristen. Karena itu saya mulai hari ini menjadi orang Kristen karena saya mau pengen masuk surga. Jadi semuanya kalau mau masuk surga mutlak harus percaya sama Tuhan Yesus. Ya, terus ibu saya gak mau nyapa. Ya sudah gak disapa. Hari Minggunya pas, saya mau pergi ke gereja. Lewat belakang, ibu-ibu itu sudah baris itu. Semuanya nantang saya. Palang kerik begini. Semuanya bilang, kamu pagi-pagi sudah cantik mau kemana? Saya mau ke gereja. Karena saya mau masuk surga. Kalau orang mau masuk surga, percaya Yesus. Dan itu mutlak, harus secara aturannya harus diikuti, harus ibadah kepadanya. Makanya saya mau masuk surga. Kamu semua. Kok ibadahnya begitu gitu, lucu ya. Kalau bagi saya kalau ibadah kan harusnya khusyuk gitu ya. Ini kok ibadahnya tepuk tangan gitu ya, jingkrak-jingkrak gitu. Jadi kita jadi ketawa gitu karena kayaknya aneh gitu ya, aneh sekali gitu ya. Gitu ya kayak orang gila ya, kayak orang gila gitu. Kayak mau gemblung gitu ya.